Awalnya kita berdiri karena kita merasa kita kan di Bali, ada filosofi Bali namanya Trita Karana. Mungkin teman-teman di sini udah sempat mendengar filosofi tersebut gitu. Dan kita merasa keharmonisan antara manusia sama lingkungan itu belum terjalin dengan sempurna. Sudah kita ubah menjadi fashion aksesoris atau fashion item. Jadi dari ada scrunchies, ada bandana, ada tote bag juga, ada t-shirt pun kita juga jual. Jadi kita pengen nih memberikan alternatif produk ramah lingkungan tapi yang juga ramah di kantong. Kadang kan kita produk-produk ramah lingkungan agak sulit terjangkau. Jadi kita pengen nih menawarkan beberapa produk-produk ramah lingkungan yang bisa kalian dapatkan mulai dari 15.000 aja gitu. Dan mungkin next, jadi awalnya kita berdiri karena kita merasa kita kan di Bali, ada filosofi Bali namanya Trita Karana. Mungkin teman-teman di sini udah sempat mendengar filosofi tersebut gitu. Dan kita merasa keharmonisan antara manusia sama lingkungan itu belum terjalin dengan sempurna. Sudah terjalin tapi masih ada yang kurang. Contohnya adalah di fungsi hutan. Kita tahu hutan di Indonesia itu terkenal banget jadi virgin forest. Dunia udah nge-labelin itu di hutan Kalimantan dan Sumatera kita. Tapi sayangnya data terbaru selama 2021 sampai 2022 itu ada hutan yang terus terdeforestasi sebanyak 104 hektar. Itu baru dalam jangka 1 tahun. Dan tahun-tahun sebelumnya itu malah lebih banyak lagi, 1 sampai 5 juta hektar di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini nggak cuman problem buat kita sendiri. Mungkin banyak teman-teman, loh kan hutan, aku nggak tinggal di Kalimantan, aku nggak tinggal di daerah-daerah yang ada hutannya, jadi aku kurang berdampak. Tapi sebenarnya secara nggak langsung berdampak loh. Contohnya perubahan iklim yang kita rasakan sekarang. Biasanya bulan-bulan yang berakhiran dengan itu kan biasanya hujan. Tapi sekarang hujannya kayak gabung-gabungan, kayak ada hujan lagi, ada apa lagi, kayak gitu. Padahal tahun lalu atau 2 tahun lalu itu deres banget hujannya. Next. Nah dari situlah kita pengen nih memberikan kontribusi ke lingkungan kita. Jadi dengan dengan mengurangi impact atau limbah-limbah yang kita hasilkan dengan menggunakan bahan-bahan dari limbah, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Dan setiap penjualannya kita akan menanam 1 pohon di hutan Indonesia. Next, mungkin sedikit replay tentang kami. Jadi ini video singkat siapa kami dan proyek-proyek kami sebelumnya dari tahun 2016 sampai sekarang. Dari bumi yang lebih hijau. Tahukah kamu bahwa industri garmen dan tekstil adalah pencemar kedua terbesar di dunia? Juga, tahukah kamu bahwa setiap tahun terjadi kebakaran hutan di Indonesia? Yang terburuk terjadi di tahun 2015. Di mana 2,6 juta hektar hutan kita di Kalimantan hilang terbakar. Berbagai dampak dari polusi garmen dan kebakaran hutan tidak hanya berbahaya bagi manusia, tapi juga bagi kami berkesempatan untuk terus langsung ke Selama Forest. Kami melihat dampak langsung dari apa yang terjadi di Kalimantan, di mana asap-asapnya yang paling signifikan yang kami rasakan. Dan waktu kita ke sana kita harus pakai masker khusus, dan di dalam masker itu harus dilapisi pakai kain atau tisu yang ada airnya. So kita kita menghirup udara. Adalah hasil olahan minyak setahun dari hotel di Bali. Selain itu, kami membuat produk upcycle lainnya seperti tas, dompet, masih banyak lagi. Tidak berhenti di situ, hasil keuntungan yang kami dapatkan didonasikan untuk mendukung organisasi-organisasi yang menjaga kelestarian hutan dan satwa di Indonesia. Dengan menggunakan produk kami, kamu telah menjadi bagian dari solusi.
karena hal sekecil apapun yang kita konsumsi akan memiliki dampak pada bumi ini. Ayo menjadi konsumen yang lebih bijak, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Together, we stand for the forest. Misi kami adalah mengurangi limbah, menginspirasi setiap orang untuk menjadi konsumen yang bijak. Dan aktivitas yang sering kami lakukan itu pertama, kami mengumpulkan beberapa limbah-limbah kain yang kami kumpulkan dari beberapa hotel di Bali dan di Jawa, dari Nusa Dua sampai Gianyar, ada juga beberapa di Tabanan. Lalu setelah sudah kami kumpulkan spray bekasnya, ini kita ada kegiatan mendaur ulang. Jadi kita pengen, walaupun kita menggunakan limbah, kita pengen nih barang-barang atau produk-produk yang kita hasilkan masih bersih dan layak pakai. Jadi kita sortir, kita proses penculupan dulu gitu, biar nanti benar-benar warna yang kita gunakan terserap sempurna dan bisa menghasilkan bahan seperti yang di samping kiri saya. Kemudian ada kegiatan edukasi seperti workshop atau talk show seperti ini, dan kita sering banget mengadakan event swap party di mana kalian bisa tukar baju nih sama orang lain. Kadang kan kalau ada baju-baju yang menumpuk di lemari, jarang banget kita pakai. Jadi ada yang bilang kalau misalnya 3 baju paling bawah di lemari kita itu nggak bakal kita pakai 1 atau 2 tahun kemudian, karena kita punya kebiasaan untuk ngambil baju paling atas atau di tengah, dan kadang di paling bawah itu kita lupakan dan kayak rasa oke, udahlah next besok aja pakai baju ini, terus diulang-ulang terus akhirnya jadi kebiasaan bajunya itu lama pakai. Nah, kita memberikan wadah nih bagi teman-teman yang pengen tukar baju gitu, pengen punya baju baru gitu, tapi belum punya uang untuk beli baju baru gitu. Kalian bisa nih tukar. Jadi tidak hanya sehat untuk kantong gitu, tapi juga sehat untuk bumi kita, karena kita mengurangi limbah pakaian yang masuk ke landfill. Kemudian dari setiap penjualan kita akan menanam pohon. Ya, biasanya kita menanam pohon di Kalimantan dan hutan mangrove. Next. Jadi ini beberapa konsep produk kita. Kalian bisa mampir aja ke booth kita di sebelah kiri saya. Ada Kak Satria juga nanti yang bakal ngebantu kalau saya datanya jawab. Next. Jadi dan seluruh produknya kita bisa kalian customize juga. Bisa misalnya contoh kalian yang pengen buat eco souvenir, itu bisa banget pakai desainnya kita, terus kalian hanya menambahkan logo atau menggantikan warna. Kalau misalnya kalian punya ide baru juga, misalnya contoh aku pengen buat buku atau pengen buat produk yang sebenarnya kita belum bisa buat sebelumnya, itu kita sangat menerima challenge-nya, karena kalau boleh dilihat di sini, ini kita buat menu dari yoga mat. Jadi dari yoga mat yang udah nggak terpakai, kita kerjasama sama Radiant Olive. Nah, kita misalnya ada tempat khusus yoganya dan restorannya juga, ada beberapa yoga mat yang nggak terpakai, kita upcycle lagi, kita mainkan nilainya menu yang sangat cantik, dan juga buku ini yang sampulnya dari spray bekas. Next. Dan so far selama hampir 2016 ke 2024, sekarang udah berapa ya? 6 ke 4? 8 tahun. 8 tahun itu kita sudah hampir menanam 2.200 pohon di Kalimantan dan di Bali, dan itu tidak luput dari kontribusi teman-teman di sini yang udah pantengin Instagramnya kita, udah membantu nge-share juga vision-nya kita, termasuk kalian di sini udah menyimak talk show kita kami hari ini. Next. Ini beberapa kegiatan kita selalu ikut beberapa kegiatan untuk menambah skill, wawasan, dan networking. Next. Dan sekarang aku pengen kenal kalian lebih dalam, dan kita masuk akan ke topik intinya. Next. Nah, siapa yang di sini naik temen bus dari rumah ke TAT? Atau naik kendaraan mobil tapi isi mobilnya penuh?
Atau satu motor, dua. Nggak sendiri. Oke. Nggak ada yang raise hand. Oke, kita naik pertanyaan kedua. Siapa yang suka drifting? Siapa yang suka ke pasar kodok? Ada yang suka pasar kodok? Ya, 1, 2, 3. Ada lagi yang suka ke thrifting, belanja baju bekas? 4. Oke, 3 orang. Pertanyaan ketiga. Siapa nih yang suka ngecas HP semalaman? 1, 2 orang, 3, 4. Oke. Nggak cuma bahaya buat HP-nya yang gelap, tapi juga bakalan boros listrik kalau semalaman, dan kualitas baterainya akan pelan-pelan menurun.